Aduh, dingin-dingin gini, enaknya kita makan mangga. Tentu tidak ada manusia yang sempurna di bumi ini. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau salahnya kelewatan, ya kan heran juga saya jadinya. Seperti ini misalnya. Masa dibuatin jendela setipis ini? Emang lu pikir gua flats? Aku suka menendang bola. Jadi hari ini saya selaku kepala proyek akan kembali marah-marah lagi. Saya akan mengomentari beberapa desain ini. Maka dari itu persiapkan hati kalian dan putar dulu intronya. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Sebutkan mesa seres, sebutkan cinta. Aroma 100% coklat asli mesa seres. Saat itu si Supri disuruh memasang lampu gantung. Dan ya, bagus. Lampunya tergantung. Tapi kok sepertinya lampunya itu tidak pas berada di tengah ya? Atau jangan-jangan hanya penglihatanku saja yang salah? Mari kita cari tukang lain. Saat itu si Kura kebingungan mencari pegangan laci meja. Ini gimana caranya dibuka, Bogeng? Begitu udah capek-capek dibuka, lacinya kosong. Dan lebih kesalnya lagi, ternyata pegangannya ada di dalam laci. Pengen marah tapi si Supri udah lari duluan. Saat itu Ibu Halimah pengen numpahin merica ke makanan. Loh kok ini nggak mau tumpah? Apanya yang salah ya? Begitu tumpah, kebanyakan. Kurang asem. Saking pedasnya sampai dia menangis. Tunggu dulu, apanya yang aneh dari foto ini? Sepertinya tidak ada yang salah ya. Tapi kenapa toilet ini ditaruh di sini, Bogeng? Taruh di WC dong. Setelah dimarahi, toiletnya pun malah ngambek. Lihat tuh. Wah, nggak bisa boker deh. Lah ini lagi, kenapa tiang listriknya ditaruh di pinggir jalan? Kenapa tidak ditaruh di tengah jalan saja? Ini juga, kenapa tidak ditaruh di tengah saja? Ini layarnya terlalu besar. Saat itu si Supri sedang malas untuk menyeberang jalan. Dia lebih suka membuat jembatan penyeberangan. Nah kan? Ini si Supri sedang memasang pipa pembuangan. Semuanya baik-baik saja sampai pipanya lewat di depan kamarku. Dan ini sangat mengganggu. Saya benar-benar langsung kehilangan momen kebersamaan sama sahabat-sahabat saya. Sekilas saya melihat tidak ada yang aneh dengan gedung ini. Tapi setelah tinggal setahun, saya baru sadar kalau ternyata jendelanya itu tidak sama lurus. Dan itu benar-benar membuat jiwa perfeksionisku menjadi tidak nyaman. Saat itu Pak Sugeng ingin minum, tapi dia tidak tahu membuka tutup botol. Ya, mending minum ini aja, Pak. Tapi kali ini dia bingung lagi. Ini diputar kemana, Bogeng? Diputar ke kiri kah? Atau ke kanan? Atau ke atas? Dah lah, mending makan pisang. Karena pintu rumahnya sering terbuka sendiri, si Supri pun memberikan kunci cadangan di pintunya. Ya, sekarang pasti aman kan? Atau mungkin tidak. Agar lebih aman, tidak lupa si Supri membuat pagar di depan tangga. Ya pasti sangat aman bukan? Saat itu Ibu Halimah kembali merasa kesal. Pengen masak, tapi ada yang naruh tiang sembarangan. Bagaimana cara Anda merancang semua ini, Pak? Ya begitu. Tentu pintu adalah hal yang paling penting pada sebuah rumah. Lampu juga merupakan perkara penting. Maka solusinya, ya seperti ini. Tunggu dulu. Lalu kenapa saklar lampunya ditaruh di atas sana, Bogeng? Ini gimana caranya sih? Rumah macam apa ini? Ini juga kalkulator macam apa ini? Tolong itu kalkulatornya disekolahin dulu dong. Enak aja. Setelah pintu rumahnya tidak bisa terkunci, kali ini si Supri kembali memasang kunci di pintu rumahnya. Tapi ya tetap saja tidak mau terkunci. Wah, mungkin orangnya yang salah. Udah dibuatin pintu, malah disuruh masuk lewat jendela. Gimana sih ini tukangnya? Hei, ini adalah iklan ranjang. Tunggu, gimana caranya aku turun? Tangganya kok ditaruh di situ? Saat itu si Supri kembali dibuat pusing oleh tumpukan kabel yang berantakan. Nah, agar kabel-kabel ini tidak berantakan, ya ditutup dong menggunakan penutup kabel. Nah, gimana? Sekarang tambah berantakan kan? Lu sih. Emang lu pikir keretanya bisa lompat? Ini sih bukan salah, ini kreatif namanya. Nah, ini baru salah. Saat itu si Supri kembali bingung saat mencari wastafel. Wah, di mana aku harus mencarinya ya? Oh, di sini rupanya dia sedang ngumpet.
Ya, toiletnya tidak bisa ditutup. Tapi nggak apa-apa sih toiletnya tidak bisa ditutup. Yang penting jangan tidak bisa dibuka. Saat itu si Supri kembali bingung. Loh kok ini kipasnya nggak mau terputar? Padahal kan baling-balingnya sudah gua copot satu. Sini biar gue servis. Akhirnya kipas angin itu pun diservis. Tunggu dulu. Sepertinya Anda yang perlu saya servis ya. Wah, malah bagi-bagi link. Sepertinya Anda perlu kembali ke sekolah lagi deh. Besok masuk jam 7 ya. Kenapa tidak ada stop kontak di sini? Apa tuh di bawah? Aduh, wipernya jangan diaktifkan dong. Kenapa lagi tuh WC-nya diberikan pagar besi? Agar maling tidak masuk kali. Sekarang pintunya sudah aman, Bos. Di garasi 1 ada tiang listrik, di garasi 2 ada pohon. Gimana sih ini garasinya nggak ada yang bener? Giliran ada yang bener gimana caranya mobilku naik? Bogeng ini juga nggak bener nih. Jadi sampai mana tadi pembicaraan kita? Wah, toiletnya sudah tidak ngambek lagi. Aduh, ini gimana sih kipas anginnya? Saat dites di bawah, kipasnya mau berputar. Tapi saat dinaikin ke atas, itu baling-balingnya tidak mau berputar. Mau diservis lagi ya? Saat itu, tetangganya si Supri sedang bangun rumah. Saya juga heran nih sama si Supri. Tetangganya yang bangun rumah, kok malah dia yang pusing? Iri bilang, Bos. Gimana nggak pusing? Lah rumahnya kayak gini, Bogeng. Bisa gepeng aku. Iya juga sih. Nah, biasanya kan orang-orang kalau bangun rumah itu semakin ke atas, semakin kecil. Lah ini beda. Lah ini apa lagi tuh di atas sana? Itu WC atau apa? Kalau itu WC, wah ini cukup berbahaya nih. Tapi pasti itu sudah diperhitungkan dengan baik oleh arsiteknya. Maksudnya bahaya bagi orang yang lewat di bawahnya. Awas. Lah, apaan lagi nih? Pasti ini lebih membahayakan orang lain lagi nih. Jangankan tinggal di sana, lewat aja membuat bulu kuduku merinding. Lo apa itu? Saat itu Ibu Halimah sedang memotong-motong bawang dan dia ingin mengeringkan tangan. Tapi kenapa ditaruh setinggi itu sih pengering tangannya? Apakah itu didesain untuk buto ijo? Jangan gue terus dan banyak yang main dan emang gue doang. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa kesalahan desain yang harus Anda hindari saat Anda membangun rumah. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran ya di masa depan. Dan kalau ada kesalahan komentar dari saya, tolong dikomentari. Mari kita saling berbagi. Terima kasih Anda telah menghabiskan kueku dan mari bekerja lagi.